Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawara, Prodi Akuntansi Syariah. Baik, saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi. Pembahasan pertama itu apa itu standar akuntansi? Standar akuntansi yaitu rangkaian prosedur, aturan, dan pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Adapun tujuan utamanya yaitu yang pertama menciptakan transparansi, yang kedua mempermudah perbandingan antara laporan keuangan, yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Pembahasan yang kedua itu mengapa standar akuntansi penting, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama itu relevansi, memastikan informasi yang disajikan berguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedua itu keandalan, data keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan. Dan yang ketiga itu dapat dipahami, laporan dapat dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang ekonomi. Pembahasan yang ketiga itu badan penentu standar atau global dan lokal, di mana di International Accounting Standard Board atau ISB yang menerbitkan IFRS International Financial Reporting Standard, dan di Indonesia itu menggunakan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang menerbitkan PSAK Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dan pembahasan yang keempat itu pilar standar akuntansi di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki beberapa pilar standar untuk entitas yang berbeda, di mana yang pertama itu PSAK konferensi atau IFRS untuk entitas dengan akuntabilitas publik signifikan atau perusahaan TBK perbankan, dan yang kedua itu SAK etap atau SAK EP untuk entitas tak hanya akuntabilitas publik yang signifikan, dan yang ketiga SAK MNKM standar yang lebih sederhana untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat SAK syariah untuk transaksi berbasis prinsip syariah, dan yang kelima itu SAP standar akuntansi pemerintah untuk instansi pemerintah pusat dan daerah. Adapun pembahasan yang kelima itu komponen laporan keuangan menurut standar. Itu beberapa standar umum laporan keuangan lengkap terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua itu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan yang ketiga laporan perubahan ekuitas, 4 laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan atau CAL. Pembahasan yang keenam itu proses konferensi IFRS dan tantangan implementasi. Apa itu konferensi? Proses menyesuaikan standar nasional atau PSAK dengan standar internasional IFRS, dan manfaatnya itu yang pertama memudahkan akses ke pasar modal global, yang kedua itu meningkatkan kualitas internasional keuangan di dalam negeri, dan yang ketiga itu efisiensi penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan multinasional. Dan adapun tantangan implementasi, yang pertama itu komprehensi perhitungan, misalnya penggunaan fair value atau nilai wajar, dan yang kedua itu perubahan standar yang dinamis, lalu ada update, yang ketiga itu keputusan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, dan rangkumannya itu di mana standar akuntansi adalah bahasa bisnis yang memungkinkan informasi keuangan dikomunikasikan secara efektif dan secara global. Kepatuhan terhadap standar bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan upaya mengembangkan integritas bisnis. Itu dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.